wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang materi radiasi gelombang elektromagnetik, khususnya gelombang radio. Saya Feby Nelsa Valentino sebagai ketua kelompok. Saya Frafiksa Siswara Ningrum. Saya Fernanda Lia Pratiwi. Saya Putri Dini Zulkarni. Saya Sriwandeka Putri. Saya akan menjelaskan atau membahas tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Dan sedangkan spektrum elektromagnetik adalah gelombang elektromagnetik pertama kali yang dibangkitkan dengan dideteksi secara eksperimen oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Spektrum elektromagnetik ini terdiri atas gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik E dan medan magnet B yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kali ini kami akan membahas mengenai gelombang radio. Gelombang radio melalui udara. Pemancaran dengan cara ini biasanya menggunakan gelombang pendek. Mekanisme kerjanya adalah melemparkan gelombang suara dengan sudut tertentu ke langit-langit angkasa. Suara dalam bentuk gelombang itu selanjutnya dipantulkan dengan sudut yang sama ke permukaan bumi. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang tanpa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut seperti molekul udara. Saat ini radio dapat didengarkan melalui ponsel pintar. Gelombang radio adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam spektrum elektro lebih panjang dari radiasi inframerah. Pembentukan dimulai ketika benda yang mengandung muatan listrik mengalami peningkatan frekuensi dan frekuensi radio. Gelombang radio dapat dihasilkan melalui osilasi elektron dalam rangkaian listrik. Panjang gelombang radio kurang dari 1 meter. Gelombang ini banyak dimanfaatkan dalam bidang komunikasi. Gelombang radio juga berasal dari ruang angkasa dengan membuat peta gelombang radio yang dipancarkan dari ruang angkasa. Kita bisa mengetahui informasi tentang alam semesta yang tidak dapat diperoleh melalui teropong bintang. Gelombang ini diperkirakan dalam pulsar atau bintang neutron. Bintang yang terdiri dari neutron yang berputar sangat cepat. Pulsar-pulsar gelombang radio yang dapat dipancarkan ini berasal dari elektron yang terjebak dalam bintang dan mengalami kecepatan sentripetal akibat bintang tersebut. Gelombang radio memiliki panjang gelombang antara 30 meter sampai 30.000. Gelombang radio dapat dipantulkan oleh lapisan muatan yang ada di atmosfer bumi. Gelombang seperti ini banyak dimanfaatkan untuk komunikasi radio. Komunikasi radio dilakukan dengan membuat sinyal-sinyal bunyi dalam bentuk kode-kode yang dapat dibawa oleh gelombang radio. Sinyal ini dibawa gelombang radio dan dipantulkan oleh lapisan atas atmosfer untuk diterima penerima. Gelombang radio juga dapat dipancarkan dalam bentuk pulsa dan interval waktu tertentu. Jenis-jenis gelombang radio. Terdapat beberapa jenis gelombang radio di antara sebagai berikut. Yang pertama, gelombang panjang. Gelombang ini memiliki signal yang panjang sehingga dapat menjangkau range area yang sangat luas. Kelemahan gelombang ini yaitu memerlukan daya listrik yang sangat berat sehingga mahal dalam operasionalnya. Yang kedua, gelombang pendek. Gelombang pendek memerlukan udara sebagai mediator. Jenis gelombang ini adalah short wave. Kelebihan dari gelombang ini yaitu mampu menjangkau wilayah areal yang luas. Kelemahan dari gelombang ini yaitu banyak noise khususnya dari matahari, cuaca, udara, halilintar, dan sebagainya. 3. Gelombang medium. Gelombang medium memerlukan permukaan bumi sebagainya mediator. Umumnya gelombang ini dipakai oleh stasiun radio. Jenis yang dipakai oleh gelombang ini yaitu
amplitudo modulation, dan frekuensi modulation. Kelebihan dari gelombang ini yaitu permukaan bumi kurang dipengaruhi cuaca sehingga tidak terjadi noise. Kelemahan dari gelombang ini yaitu tanah menyerap gelombang lebih cepat daripada udara yang menjangkau. Adapun macam-macam pemanfaatan gelombang radio adalah sebagai berikut. 1. Mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. 2. Mentransmisikan sinyal komunikasi dengan siaran radio atau stasiun TV. 3. Pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Penjelasan cara kerja. 1. Penyiaran radio. Salah satu aplikasi utama gelombang radio adalah penyiaran radio. Di sini, pertama-tama sinyal suara dimodulisasi dengan bantuan berbagai teknik modulasi, seperti modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Sinyal termodulasi kemudian dikodekan dan dikirim ke udara dengan bantuan pemancar radio. Di sisi penerima, sinyal dapat diambil hanya dengan menyetel penerima ke frekuensi yang sama seperti frekuensi pemancar. 2. Jaringan seluler. Gelombang radio mampu menembus material kaku dan rintangan seperti bangunan dan pepohonan dengan sangat mudah. Sifat gelombang radio ini digunakan oleh industri komunikasi untuk membangun hubungan seluler untuk tujuan pertukaran informasi. Pemancar radio dan penerima radio yang dipasang di sirkuit internal ponsel membantu dalam transmisi dan penerimaan sinyal dengan bantuan gelombang radio. Radar. Radar adalah singkatan dari Radio Detection and Range. Seperti namanya, radar memanfaatkan gelombang radio untuk mendeteksi keberadaan dan posisi penghalang. Antena pemancar radar mengirimkan gelombang radio ke lingkungan dan akan dipantulkan kembali ke tempat pemancar. 4. Astronomi radio. Seperti namanya, astronomi radio memanfaatkan gelombang radio untuk melihat planet, komet, asteroid, dan benda langit lainnya dengan lebih baik dan jelas. Radiasi ini tidak berpengaruh oleh kondisi cuaca buruk seperti hujan, kabut, sinar matahari, dan lain-lain. Sifat gelombang radio ini digunakan oleh astronom radio untuk mempelajari komposisi, lokasi, gerakan, dan sifat terkait lainnya dari benda langit dengan sangat mudah. 5. Mainan remote control. Sebagian besar mainan yang dikendalikan dari jarak jauh bekerja berdasarkan gelombang radio. Penerimaan radio yang ditangguhkan di mekanisme internal mainan menanggapi gelombang radio yang ditransmisikan oleh pemancar radio yang ada di pengontrol. Karenanya, gelombang radio memungkinkan penggunaan mengoperasikan mainan dari kejauhan. Beberapa cara untuk mengurangi dampak buruk dari gelombang radio adalah yang pertama, menggunakan earphone ketika menelpon. Saat berbicara melalui telepon, sebaiknya menggunakan earphone atau menggunakan mode loudspeaker. Nah, yang kedua, hindari menggunakan smartphone ketika sinyal lemah atau saat sedang bergerak dengan kecepatan tinggi, misalnya saat mengendarai sepeda motor, mobil, bus, kereta api, apalagi pesawat terbang serta di dalam elevator. Sebab daya secara otomatis meningkat untuk memancarkan jumlah maksimum radiasi. Dalam keadaan tersebut, smartphone berulang kali berusaha untuk terhubung ke setiap antena jaringan terdekat. 3. Jangan menyimpan smartphone di saku maupun di saku celana atau di saku baju Anda. Ponsel memancarkan radiasi terus-menerus bahkan ketika Anda tidak menggunakannya secara aktif. Yang keempat, hindari penggunaan smartphone untuk anak-anak kecuali dalam kondisi mendesak. Tengkorak anak-anak lebih tipis daripada tengkorak orang dewasa dan otak mereka masih berkembang. Karenanya, radiasi smartphone menembus lebih dalam ke otak mereka dan cenderung menyebabkan lebih banyak kerusakan. Yang kelima, jangan tidur dengan ponsel dalam keadaan data aktif. Penelitian menunjukkan bahwa tidur terganggu oleh radiasi smartphone. Perlu jam alarm, cukup setel ponsel ke mode pesawat lalu offline yang akan menghentikan emisi medan elektromagnetik nirkabel. Yang keenam, sambungkan smartphone dengan telepon rumah. Efek biologis dapat dikaitkan dengan kekuatan dosis radiasi smartphone dan durasi paparan. Sambungan telepon rumah tanpa kabel tidak memiliki emisi radiasi dan merupakan pilihan yang terbaik. 7. Hindari menggunakan smartphone di dalam ruang yang dikelilingi logam. Contohnya seperti di mobil, lift, kereta api, atau pesawat terbang. Lingkungan logam dapat memantulkan gelombang
di dalam kendaraan seringkali meningkatkan paparan radiasi Anda. Penggunaan Anda juga secara pasif mengekspos orang lain di dekat Anda seperti anak-anak, wanita hamil, dan orang dewasa serta lansia ke bidang radiasi elektromagnetik ponsel Anda. Yang kedelapan, meminimalkan percakapan telepon dengan pesan teks. Untuk membatasi durasi paparan kedekatan dengan tubuh, jangan terlalu sering menelpon, beralihlah ke pesan teks. Dan jangan meletakkan telepon Anda di dekat perut saat Anda mengirim pesan teks. 9. Hindari penyimpan ponsel di saku yang dekat dengan organ vital. Radiasi ini telah terbukti merusak sperma dan ovarium. Banyak orang yang memindahkan ponsel mereka dari kepala mereka untuk mengurangi paparan, tetapi turun ke badan mereka, lupa bahwa smartphone atau laptop ke perut menghasilkan penyerapan radiasi yang lebih tinggi ke organ reproduksi. Nah, yang ke-10, memperhitungkan jarak mata dengan layar smartphone. Untuk menemukan jarak minimum, pemerintah federal merekomendasikan agar ponsel Anda harus berada jauh di tubuh Anda. Menjaga jaraknya lebih dekat dari jarak yang ditentukan dapat menyebabkan pelanggaran batas paparan VCC. Melebihi level VCC terbukti menyebabkan luka bakar, sterilitas, dan kerusakan otak. Terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami tentang pembahasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempersiapkan. Saya Febino Valentino sebagai ketua kelompok. Eh?